Halo penikmat film, apa kabarnya kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Babysitter. Sedikit gambaran, film ini akan menceritakan tentang seorang anak usia 12 tahun yang diasuh oleh babysitter muda dan cantik, namun dengan ending yang mengerikan. Film ini sendiri mengusung genre komedi horor, ya bisa dibilang serem tapi ada lucu-lucunya gitu. Jadi tegang-tegang campur lucu gitu. Nah, gimana itu? Film ini dirilis pada tahun 2017 dan diluncurkan oleh Netflix. Dan bagaimana keseruannya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan anak laki-laki bernama Cole yang dimana dia akan disuntik oleh mas-mas perawat di sekolahnya. Namun si Cole ini sangat penakut sekali, sehingga membuat perawat pria tersebut harus ekstra keras untuk membujuknya agar mau disuntik. Kemudian adegan berpindah di mana si Cole ini akan pulang sekolah. Di sana ia bersama tetangganya yang bernama Melanie, sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah. Selagi ngobrol asik, tiba-tiba ayah Melanie pun datang untuk menjemputnya. Dan ia pun menawarkan tumpangan kepada Cole. Namun ayah Melanie tersebut nggak mau kasih tumpangan. Malah dengan gaya uniknya, ia sengaja menggeber-geber mobil Mustangnya dan meninggalkan Cole. Kemudian Cole pun berjalan menuju rumahnya. Dan di tengah perjalanan, ia disamperin 3 anak laki-laki yang kebanyakan makan micin mulai mengganggunya. Si Cole dibully dan diejek oleh ketiga anak tersebut, hingga ia didorong dan terjatuh. Sampai-sampai kacamatanya pun terlempar. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita berambut pirang, bermata biru, dengan langkah anggunnya nyamperin ketiga bocah tengil tersebut. Lalu diusirlah ketiga bocah itu. Dengan penuh ketakutan, mereka pun lari terbirit-birit. Entah apa yang dibisikin mbaknya kepada bocah itu, hingga mereka sangat ketakutan. Kemudian mbaknya tersebut nyamperin si Cole dan memberi semangat gitu. Dan nampaknya mereka sangat akrab sekali. Ternyata mbaknya itu namanya adalah Bee. Ia merupakan babysitternya si Cole. Beruntung sekali ente. Dan beralih ke beberapa hari berikutnya, ayah Cole ini berencana akan mengajari Cole menyetir. Namun selalu gagal. Cole belum berani untuk belajar nyetir, dan di sini bisa disimpulkan bahwa Cole merupakan anak yang sangat penakut akan berbagai hal. Di hari berikutnya, di mana Cole dan Melanie akan berangkat ke sekolah menggunakan bus, dan mereka pun membicarakan hal-hal tentang apa yang dilakukan seorang babysitter ketika anak yang diasuhnya sudah tertidur. Si babysitter pasti akan membawa pacarnya masuk ke dalam rumah dan melakukan in the hoy. Dan hal itu pun juga mengarah kepada si B, si pengasuhnya si Cole. Kemudian ketika Cole sedang nongkrong di lingkungan sekolah, ia melihat B lagi jalan dengan cowok berkacamata yang bisa dibilang karakternya mirip-mirip dengan Cole. Masih polos-polos, belum ternoda gitu. Dan mereka pun nampak akrab sekali. Dan adegan berpindah ke tempat lain, yang dimana kedua orang tua Cole akan melakukan sebuah liburan menginap di salah satu hotel. Ya, bisa dibilang untuk memperbaiki hubungan mereka agar lebih mesra. Dan disitulah si Cole akan dititipkan dan ditinggalkan bersama dengan pengasuhnya yaitu B. Singkat cerita, setelah orang tua Cole pergi, B dan Cole merayakan kebebasannya. Dengan berenang bareng, masak-masakan bareng, nonton bareng, dan tiduran bareng. Eits, di sini Cole masih anak-anak ya, jadi mereka nggak ngapa-ngapain. Jangan harap. Dan sesudah itu, B pun memberikan amer kepada Cole, namun Cole tak mau meminumnya. Mungkin karena ia merasa masih anak-anak berumur 12 tahun, jadi dia membuangnya tanpa sepengetahuan B. Dan disinilah dimulainya sifat asli B akan muncul. Tiba saatnya untuk istirahat, si B pun mengantar Cole untuk tidur. Setelah Cole terlihat sudah tertidur, B pun meninggalkan Cole. Namun Cole hanya berpura-pura tidur. Ia terbangun dan SMS-an dengan Melanie, di mana ia akan membuktikan obrolan mereka sebelumnya. Kemudian Cole pun mencoba untuk mengintip semua aktivitas B. Dan setelah beberapa saat kemudian ternyata benar, B membawa teman-temannya masuk ke dalam rumah ketika Cole sudah tertidur pulas. Dan nggak cuma satu aja, B membawa banyak teman-temannya ke dalam rumah. Kemudian sesampainya di dalam rumah, mereka pun langsung bermain game Truth or Dare. Dan perkenalkan, yang ini namanya Max. Yang ini Ellison. Ini John. Ini Sonya. Dan yang terakhir adalah Samuel. Mas-mas polos yang tempo hari ketemu itu. Dan permainan pun dimulai, di mana B terpilih untuk mengambil Truth or Dare.
Dan di sini B memilih dare, yang artinya adalah tantangan. B ditantang untuk mencium satu persatu pesertanya. Dan tantangan pun dimulai satu persatu. Kemudian tiba gilirnya B akan mencium Samuel. Adegan pun dimulai dari melepas kacamata Sam, lalu memegang lehernya, lalu mencium bibirnya, dan Samuel pun meremelek. Setelah selesai cium-mencium, hal mengerikan pun terjadi. B tiba-tiba mengeluarkan 2 buah pisau, lalu menancapkannya ke kepala Samuel. Cole yang melihatnya pun sangat terkejut sekali. What the fuck, man? Anjir, nggak nyangka nggak nyana B melakukan hal itu. Dalam keadaan shock dan masih nggak percaya, Cole pun masih menyaksikan kejadian tersebut. Dan ternyata itu semua dilakukan hanya untuk mengambil darah murni dari Samuel. Yang dipercaya kalau dia mempunyai darah yang segar dan murni, namun setelah dicoba dengan membacakan mantra-mantra dari buku tua, darah tersebut tidak ada efek apapun. Kemudian Cole pun berlari kembali ke kamarnya. Ia berencana untuk melarikan diri dari orang-orang tersebut. Namun belum sempat melakukan apa-apa, B dan teman-temannya sudah mendatangi kamar Cole. Dan Cole pun berpura-pura masih tidur. Setelah mereka berada di kamar, siswanya pun mencoba mengambil darah Cole menggunakan alat suntik. Dikarenakan darah Samuel tidak berhasil, alhasil darah Cole yang akan menjadi sasaran tumbal berikutnya. Jadi ritual ini dilakukan karena dipercaya jika membacakan mantra-mantra dengan dicampurkan darah yang segar dan murni, maka semua hal yang diinginkan akan dikabulkan alias terwujud. Kemudian berpindah ke adegan selanjutnya. Setelah B dan teman-temannya keluar kamar, Cole pun berusaha untuk melarikan diri. Namun semua rencana Cole sudah diketahui B. Dan akhirnya Cole pun tertangkap dan disekap di salah satu kursi. Singkat cerita, polisi pun datang. Karena sebelumnya si Cole berhasil menelpon 911. Namun kedatangan polisi tersebut tidak membuat masalah berakhir. B dan teman-temannya justru menghabisi mereka. Dan di saat mereka lengah, akhirnya Cole mencoba melarikan diri menuju lantai 2. Dan si Akang John ini mengejarnya. Dengan sedikit perlawanan, Akang John malah terpeleset dengan mobil mainan dan akhirnya terjatuh ke lantai 1 dan koib. Cole pun menuju kamar dan berusaha melarikan diri lewat jendela rumahnya dengan menggunakan spray yang dililit menjadi tali. Adegan tarik-menarik pun terjadi, namun Cole berhasil turun dalam keadaan terjatuh dan Cole pun berhasil lolos. Kemudian Cole berlari dan mencoba bersembunyi di salah satu gudang rumahnya. Dan di sana ia menemukan barang-barang seperti bor, korek api, dan petasan besar. Karena dirasa masih kurang aman, akhirnya Cole pun bersembunyi di gudang di bawah tanah. Namun persembunyian Cole tak berjalan lancar. Karena si Teteh Sonya ini berhasil menemukannya. Cole pun berusaha melakukan perlawanan dengan menembakkan petasan yang ditemukan di gudang tadi. Dan Sonya pun terbakar di dalam gudang. Perjuangan Cole pun masih berlanjut. Si Max masih memburunya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga Cole berusaha berlari dan bersembunyi di salah satu rumah pohonnya. Max berusaha mengejar dengan naik ke rumah pohon menggunakan tali. Dan sesampainya di atas, kejadian khas menimpa Max. Ia justru terpeleset dan gak sengaja ada tali yang melilit di lehernya. Dan Max pun koib. Kemudian Cole berlari dan bersembunyi di rumah salah satu tetangganya, yang tak lain adalah rumah Melanie. Cole pun menceritakan semuanya jika B ini ternyata sangat jahat. Namun keberadaan Cole diketahui oleh B, dan adegan petak umpet pun terjadi. Hingga Cole dan Melanie bersembunyi di kamar mandi. Dan disitulah sifat pemberani Cole muncul, di mana ia sebelumnya sangat penakut. Ia berusaha melindungi Melanie dengan tidak melibatkannya. Dan Cole pun kali ini malah menantang dan mendatangi B. Singkat cerita, Cole pun kembali ke rumahnya. Dan di sana ia menemukan Allison yang sudah terbaring. Dikiranya sudah meninggal karena sebelumnya ia tak sengaja tertembak oleh polisi. Namun Allison pun bangun, dan adegan lempar-lemparan pun terjadi. Namun tiba-tiba B datang dan menembak kepala Allison. Di sini saya lumayan lega. Oh, ternyata B malah menolongnya. Tapi ternyata tidak, Ferguson. B masih tetap memburu Cole. Dan mereka pun berdebat kecil. Sambil memegang buku mantra tersebut, Cole mengancam akan membakarnya. Cole sangat kecewa dengan B. Cole ketakutan, bingung, gak percaya ini terjadi. Yang selama ini B dipercaya menjadi orang terdekatnya, namun B malah membohonginya dengan memanfaatkan kepolosan Cole. Akhirnya Cole harus membakar buku tersebut untuk menghentikan kegilaan B yang selama ini ia lakukan. Adegan kejar-kejaran pun terjadi dan Cole berhasil keluar dari rumah. Namun Cole bukannya melarikan diri pergi menjauh, justru ia mengambil mobil milik ayahnya Melanie dan mencoba mengendarai mobil tersebut. Bahkan sebelumnya Cole sangat takut untuk menyetir. Namun kali ini ia sangat percaya diri dan kemudian mobil pun melaju dengan cepat
menuju rumahnya Cole dengan sangat kencang dan menabrak rumah tersebut, alhasil mengenai B. Dan B pun tumbang tertindih mobil yang dikendarai Cole. Kemudian Cole mendatangi B yang sedang sekarat. Mereka pun berbincang sedikit dan mengucapkan goodbye. Di akhir cerita, polisi pun datang bersama kedua orang tua Cole dan tamat dengan ending yang mengenakkan. Ya, begitulah teman-teman sedikit ringkasan tentang film The Babysitter. Dan sekian dulu video dari saya. Matur suwun, ojo lali subrek, dan sampai jumpa.